Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Putra dari kelompok e-commerce. Di sini saya akan menjelaskan prompt cara membuat microsite e-commerce. Pertama, di sini ada download menggunakan teknologi HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, Ajax. Opsional model aksesnya untuk user dan admin. Dalam prompt ini atau di website ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur autentikasi, itu bisa diakses oleh user dan admin. Dua, home, ada katalog brand. Yang keempat ada katalog produk. Yang kelima detail produk. Keenam ada header dan seterusnya. Ada search bar, keranjang dan checkout, footer, admin panel, ada struktur direkturnya, ada skema database lengkap, keamanan wajib, ada UX dan UI. Sama sini saya akan mencontohkan gimana caranya. Setelah membuat semuanya, sini tinggal kita salin dan masukkan ke ChatGPT. Setelah dimasukkan ChatGPT, nanti akan muncul codingannya. Di sini saya akan menjelaskan tata caranya. Tapi di sini saya akan mencontohkan salah satunya saja. Setelah prompt-nya muncul, silahkan di sini salin code-nya. Setelah itu beralih ke Visco. Paste di Visco-nya. Setelah mengepaste di Visco, silahkan bisa di save as dan masukkan di folder laptop masing-masing. Tapi di sini saya sudah men-save semuanya, jadi saya akan langsung menjelaskan file-file yang sudah ada. Di sini ada file admin. Admin berisi ada outcheck, dashboard, product add, product delete, product edit, product list, dan update stock. Yang kedua ada assets. Di dalam asset itu ada dua file lagi. Yang pertama ada file CSS. Di dalam file CSS terdapat style CSS saja. Di sini ada file image. File image terdapat ada foto-foto atau brand merek-merek produknya. Ada Adidas, Kompas, Converse, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada foto produknya. Di sini foto-foto produk yang saya akan tampilkan di websitenya. Kemudian ada bannernya. Ini banner yang akan muncul di indeks atau tampilan layar awal. Setelah itu kembali ke bersama, ini ada file ins-nya, ada out PHP, config PHP, footer PHP, function PHP, header PHP. Selanjutnya ada MySQL. MySQL di sini ada query-nya atau database website yang akan dibuat. Selanjutnya di sini masih bersama itu di sini ada file PHP yang akan muncul di websitenya. Ada add to cart, brand, cart, katalog, checkout, index, login, logout, produk, register, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses register. Pada proses register,
Di sini ada form berupa nama lengkap. Nama lengkap harus kita isi terlebih dahulu. Email juga ada form email harus kita isi. Untuk password, kita menggunakan fungsi hashing seperti password hash agar password yang disimpan lebih aman dan tidak dapat dibaca langsung dari database. Sini kita pencet tombol daftar. Nah, jika password kurang dari 6 karakter, di sini sistem menampilkan password minimal 6 karakter. Jadi kita harus menginput 6 karakter minimalnya. Di sini password minimal 6 karakter. Apabila sudah berhasil mendaftar, kita langsung diarahkan ke menu login. Baik, langsung saja saya jelaskan di menu login. Proses login dimulai ketika pengguna memasukkan email yang tadi kita daftarkan. Dan di sini passwordnya juga harus kita input, seperti yang tadi kita daftar. Jika kita menginput password salah, di sini ada notif password salah. Jika kita salah masukkan email, di sini ada notif email tidak ditemukan. Jadi kita harus memastikan email dan password benar. Jika sudah berhasil login, kita langsung diarahkan ke indeks PHP. Jika kita mau logout, proses logout itu merupakan mekanisme untuk mengakhiri section pengguna. Ketika tombol logout ditekan, sistem akan menjalankan perintah untuk menghapus seluruh session yang sebelumnya dibuat oleh proses login. Penghapusan session ini memastikan bahwa pengguna tidak lagi memiliki akses ke halaman-halaman yang membutuhkan autentikasi setelah session berhasil dihancurkan. Pengguna langsung diarahkan ke halaman. Jadi jika kita milih detail dan masukkan keranjang, di sini kita harus login terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang admin. Jadi di admin ini kita harus login dulu, login admin satu. Nah, di dalam login ini kita bisa menambahkan produk. Jadi kita coba menambahkan produk, harganya kita coba menambahkan produknya dulu di bagian admin nanti. Nah, ini setelah kita tambahkan produk, dia akan muncul di sini. Selain kita bisa menambahkan produk, kita juga bisa mengedit. Misal kita mau edit ini harganya. Harganya misal kita mau ganti jadi 1 juta. Tuh, di sini dia berubah jadi 1 juta dan kita juga bisa update stoknya, misal stoknya nambah nih. Yang tadinya 10, jika kita tambahkan jadi 20, maka stoknya jadi nambah. Tadi 10, terus kita update 20, jadi 10 ditambah 20 itu jadi 30. Nah, di admin itu tugasnya begitu. Terus juga di admin, kalau ada yang check out barang, nah nanti di sini stoknya akan berkurang. Jadi misal tadi ada yang check out 1, nah di sini dia tinggal 9. Jadi seperti itu cara kerja di admin.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kolom search bar. Kolom search bar ini kita bisa langsung mencari brand atau produk yang kita inginkan. Contohnya brand Adidas. Adidas. Nah, ketika kita cari, di sini akan langsung memunculkan sepatu yang bermerek Adidas saja. Tentunya ada Adidas FSL, Adidas Samba, Adidas Gazelle. Lalu kita juga bisa, misalkan kita sudah tahu merek sepatu yang kita inginkan. Contohnya Adidas Samba. Kalau kita langsung tulis Adidas Samba, nah itu juga bisa. Di sini akan memunculkan produk yang berseri Adidas Samba saja. Ini berlaku untuk brand lain seperti Nike. Nah, itu akan ada banyak sepatu bermerek Nike di sini. Kita juga bisa langsung mencari sepatu Nike yang kita inginkan. Contohnya Nike Zoom. Nah, itu akan langsung muncul sepatu yang model Nike Zoom saja. Di sini juga ada katalog brand yang dimana banyak brand-brand yang tersedia di Gigareach ini. Oh ya, kenapa ketika kita cari contohnya Nike Zoom, kenapa produk ini bisa keluar? Karena ada codingan ini. Nah, nanti codingan ini meminta akses dari database. Ketika sudah dikasih, baru produk bisa tampil di web seperti ini. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari indeks atau halaman home pada website yang telah dibuat. Untuk bagian atasnya ini, di sini ada banner produk atau benefit yang akan didapatkan oleh pengguna, dan dimana ada garansi untuk tukar ukuran sampai dengan 7 hari setelah pesananmu diterima. Ini banner aja sih. Bagian bawahnya ada button untuk belanja sekarang, yang dimana ketika nanti pengguna mengklik ini akan diarahkan ke katalog produk. Oke, kita balik ke indeks PHP atau home beranda. Di bagian bawah button belanja sekarang ada produk terbaik yang telah ditambahkan oleh admin. Nah, di bagian produk terbaik ini ada produk-produk banyak deh pokoknya. Ada Nike Zoom, Nike SB, Nike Air Max, Adidas Samba, Adidas Gazelle. Nah, untuk codingannya di sini indeks PHP ini bagian bannernya untuk menampilkan banner. Kemudian ini ada button yang belanja sekarang yang tadi ketika diklik akan menuju ke katalog PHP. Terus bagian bawahnya ini ada codingan bagian produk terbaik yang memang ada image-nya, nama, harga, yang kalau memang kita klik detail pada suatu produknya akan mengarah ke produk PHP sesuai dengan ID. Di sini misalnya kita cari yang murah dulu deh. Adidas Samba Real Madrid 1.900.000. Kita klik detail, maka akan mengarah ke detail produk yang produknya kita pilih sebelumnya. Di bagian kiri sini ada gambarnya, terus ada juga nama produknya Adidas Samba Real Madrid, ada nama brandnya, harga, dan deskripsi mengenai produk ini. Sebagian bawahnya juga ada warnanya untuk sepatu ini hanya ada satu warna putih, terus ukurannya ada 40, 41, 42, 43, dan 44. Nah, bagian bawahnya ini ada QTY atau berapa banyak produk yang pengguna ingin beli. Di sini hanya satu aja ya. Untuk codingannya di sini nih
Ini bagian ketika tadi diklik detail, sistem langsung mengambil database dari SQL-nya. Ini codingannya. Kemudian ini bagian title. Kita fokus ke bagian, nah ini nih, ini untuk codingan nampilin gambar produk yang di kiri, yang gambar sepatu ini. Terus ada lagi ini bagian warna, ukuran, dan GTY. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwan Mursidan ingin menjelaskan file add to chart.php, chart.php, dan update chart.php. Pada menu chart memiliki dua aktivitas utama. Yang pertama, menambah produk ke keranjang terlebih dahulu yang akan diproses oleh add underscore to underscore chart.php. Yang kedua, memperbarui kuantitas atau menghapus kuantitas yang akan diproses oleh update underscore chart.php. Kedua file ini berinteraksi langsung dengan tabel chart underscore items, products, dan chart milik user. Pertama, saya jelaskan file add underscore to chart.php. Langkah pertama dalam script ini adalah memuat konfigurasi dan fungsi pada baris kedua dan ketiga. Script kemudian memastikan bahwa request yang masuk adalah post. Jika bukan post, sistem langsung mengalihkan ke halaman katalog. Perintahnya terdapat pada baris kelima. Tujuannya adalah untuk mencegah manipulasi URL yang bisa menambah produk tanpa melalui form resmi. Langkah berikutnya adalah validasi token CSRF yang ada pada kode ini, pada baris ke-9. CSRF ini mencegah serangan cross-site request forgery. Artinya, sistem memastikan bahwa permintaan add to chart benar-benar berasal dari user dan bukan dari website berbahaya. Setelah request aman, file mengambil data dari post untuk mengambil data produk underscore ID, color, size, dan KTY atau jumlah produk. Dengan script yang dimulai pada baris ke-13 sampai dengan baris 16. Pada baris 16, terdapat validasi minimal quantity sama dengan 1, sehingga jumlah tidak bisa 0 atau negatif. Artinya, ketika user ingin menambahkan ke keranjang, pada inputan KTY atau quantity ini harus minimal 1, tidak boleh 0 atau negatif. Selanjutnya, sistem meminta data stok dari database. Perintah jika produk ditemukan terdapat pada baris ke-24 sampai baris 26. Perintah jika produk tidak ditemukan terdapat pada baris ke-28. Perintah jika stok tidak mencukupi, maka sistem akan menampilkan pesan stok tidak cukup. Perintahnya terdapat pada baris 30 sampai baris 33. Artinya, sistem real-time memvalidasi ketersediaan barang sebelum dimasukkan ke keranjang. Setelah stok aman, fungsi pada baris ke-37 digunakan untuk memastikan user sudah memiliki chart. Jika belum, chart baru otomatis dibuat. Lalu ID chart diambil untuk digunakan kembali jika ke depannya user akan login kembali. Selanjutnya, bagian ini sangat penting. Sistem mengecek apakah produk dengan kombinasi produk underscore ID, color, size sudah ada di chart atau belum. Perintah tersebut terdapat pada
baris ke-41 dengan kode MySQL select from chart underscore items ini adalah tabel pada database geek underscore garage, di mana chart underscore ID dan produk underscore ID dan color dan size. Jika sudah ada produk di keranjang seperti seperti ini, tampilan jumlah produk di keranjang akan ditambahkan. Misal, kita tambahkan. Lalu kita ke home, maka pada tampilan keranjang ini akan bertambah. Jika produk belum ada di keranjang, misal seperti ini, maka sistem akan membuat baru jumlah produk di keranjang. Pada baris ke-46, perintah ini untuk memperbarui database chart underscore items. Data yang ada di keranjang pada tampilan ini akan disimpan ke database. Bisa dilihat pada database Git Garage, database Git Garage dengan tabel chart underscore items. Terdapat data siapa saja user yang memiliki produk di keranjang yang belum dilanjutkan ke pembayaran. Sebagai contoh, pada baris pertama ini terdapat ID 9 dengan chart underscore ID 3 yang dapat dilihat di tabel chart. Chart ID 3 dimiliki oleh user ID underscore 5. Selanjutnya kita lihat tabel user, siapa yang mempunyai ID 5. Pada database terdapat informasi bahwa atas nama Irfan memiliki produk yang belum diselesaikan dengan produk ID 3 dan color white. Produk underscore ID 3 bisa kita lihat pada tabel produk. Berarti produknya adalah Adidas Samba Real Madrid. Selanjutnya kita validasi apakah database ini benar atau salah. Selanjutnya kita lihat pada akunnya Irfan terdapat 3 keranjang dengan produk Adidas Samba Real Madrid dan Nike Air Max OG Plus yang belum diselesaikan. Selain itu, terdapat chart underscore ID 7 yang belum diselesaikan juga. Selanjutnya kita cek lagi. Pada ID 7 dimiliki oleh user ID nomor 8. User ID nomor 8 ternyata atas nama Ferry-K dengan email ferry@gmail.com. Selanjutnya kita cek akun tersebut apakah memiliki produk yang belum diselesaikan. Ternyata benar. Ada produk Nike SB Dunk Low What the Dunk yang belum dibayar. Kenapa data di keranjang penting untuk disimpan ke database? Karena data tersebut dapat diolah oleh tim data analis perusahaan untuk diteruskan ke divisi yang membutuhkan data tersebut. Setelah proses selesai, user diarahkan ke halaman chart. Setelah proses selesai, user diarahkan ke halaman chart. Terdapat pada baris 53 dan 54. Ini menandakan bahwa proses add to chart berhasil. Selanjutnya, memasuki halaman chart.php. Pada halaman chart.php terdapat tampilan berupa tulisan keranjang, produk yang sudah dimasukkan ke keranjang, warna yang dipilih pada halaman
produk, ukuran, harga, jumlah. Pada halaman chart berfungsi untuk menampung produk yang dipilih pengguna sebelum melakukan checkout. Pada sistem ini, data chart disimpan di database dengan hubungan antara chart, chart items, dan produk. File chart.php berfungsi sebagai tampilan utama keranjang belanja. File ini bertugas mengambil data chart berdasarkan user yang sedang login, mengambil seluruh item chart beserta data produk, yaitu nama, harga, dan gambar, menampilkan dalam tabel dengan kolom nama produk, harga, jumlah, warna, ukuran, dan subtotal. Menyediakan tombol untuk perbarui. Untuk memperbarui jumlah produk yang akan dilanjutkan ke checkout. Tombol hapus untuk menghapus produk dari keranjang. Tombol buat pesanan untuk lanjut ke checkout atau pembayaran. Chart.php menjadi penghubung antara pengguna dan proses bisnis chart yang ada di backend. Berikutnya adalah file update_chart.php. File yang menangani dua hal, yaitu menghapus item dari chart, memperbarui jumlah item di chart. Script ini diawali dengan import config dan functions pada baris kedua dan ketiga. Bagian pertama untuk menangani penghapusan item, yaitu pada baris kelima. Jika terdapat parameter remove, maka item dengan ID tersebut dihapus. Pada baris ke-8, namun sebelum eksekusi tetap dilakukan pengecekan CSRF. Ini menjaga agar proses penghapusan tidak bisa dilakukan oleh pihak tidak sah, yaitu pada baris ke-15. Bagian selanjutnya untuk menangani pembaruan kuantitas berdasarkan input post, yaitu pada baris 16. Script melakukan loop untuk setiap item. Perintah tersebut terdapat pada baris ke-17 sampai baris 19. Kemudian memeriksa stok ulang dengan perintah select p.stock from chart_items. Join products p on p.id sama dengan c.product_id where c.id. Jika input jumlah melebihi stok, maka jumlah akan disesuaikan otomatis ke stok maksimal. Sebagai contoh, karena sepatu ini memiliki stok yang terbatas, jika kita langsung masukkan 100 misal, lalu kita pencet tombol perbarui keranjang, maka sistem akan menampilkan stok maksimal yang dimiliki oleh toko tersebut. Setelah stok valid, sistem mengupdate jumlah di database. Sebagai contoh, kita menambah jumlah yang awalnya 2 menjadi 5. Selanjutnya kita pencet tombol perbarui keranjang. Maka sistem akan menambahkan jumlah chart_items ke database dan menampilkannya di websitenya. Setelah semua item selesai diproses, user dikembalikan ke halaman chart. Selanjutnya, kita pencet buat pesanan untuk melanjutkan proses ini. Kita masukkan input nama penerima, Irfan, alamat
Meksiko. Bayar dan selesaikan. Karena terdapat batasan dalam pengerjaan tugas kelompok e-commerce, maka prosesnya hanya sampai pada halaman ini saja. Tidak terdapat menu pilihan untuk metode pembayaran seperti COD atau QRIS atau transfer, karena metode tersebut membutuhkan proses tertentu seperti payment gateway. Karena ada batasan dalam pengerjaan ini, maka proses ini saja. Setelah menekan tombol tersebut, pesanan berhasil. Menampilkan pesan pesanan berhasil. Selamat, pesanan Anda berhasil dibuat dan akan disimpan ke database. Itu pada tabel order underscore items. Data dari user setelah menekan tombol selesaikan, maka data tersebut akan disimpan ke database pada tabel orders. Baris 5 menampilkan data yang baru saja kita proses dengan atas nama Irfan dan alamat Meksiko. Jamnya 03:19 sesuai atau real time. Terima kasih, saya Najib Mursidan sudah menyelesaikan tugas kelompok e-commerce.